Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam segala sesuatu, untuk segala sesuatu, dan mengenai segala sesuatu. Pada hari ini Engkau memberikan kami suatu hari yang baru, kesempatan yang baru, di mana Engkau memperkenankan kami untuk dapat beribadah bersekutu bersama di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan merendahkan diri kami untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terlebih dahulu melegakan jiwa kami dengan memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau tahu begitu banyak pelanggaran dan dosa-dosa di dalam diri kami ini. Biarlah Engkau yang terlebih dahulu di dalam kemurahan-Mu menerima kami pada diri-Mu sendiri, agar kami berkenan dan dapat melakukan apa yang Engkau pandang baik. Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk dapat mengerti segala apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggung yang menjadi bagian kami pada seluruh kehidupan kami pada hari ini dan selama kami hidup. Jikalau segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi, biarlah kami tidak lupa bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau, dan segala sesuatu Engkau izinkan di dalam maksud-Mu, agar kami dapat menemukan Engkau, wajah-Mu dan kerajaan-Mu. Terima kasih untuk berkat terbesar, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia dan memberikan kami hidup. Dan untuk itulah Engkau dimuliakan dengan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus, untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Ya, hari ini kita diberi tema oleh gereja, yaitu mengatasi sikap narsis, yang diambil dari Filipi 2 ayat 3 dan 4. Ini adalah tema yang sangat baik sekali, dan ini adalah tema yang paling penting untuk bisa dimengerti oleh semua orang Kristen. Bahwa yang disebut dengan sikap narsis itu apa? Dan karena dosa itu begitu halus di dalam hidup kita, kadang kita tidak menyadari bahwa bahkan segala sesuatu yang keluar dari dalam diri kita itu bersumber dari dosa yang halus dalam diri kita. Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua mengatakan apa? Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebelum Paulus memberikan nasihat ini, di ayat pertama dia mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus mengkehendaki bahwa jemaat Tuhan di Filipi untuk memiliki satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu harus datang di dalam kesadaran akan di dalam kesatuan pengertian mereka tentang Kristus. Orang yang mengerti kesatuan dirinya di dalam Kristus akan memiliki satu hati, satu kasih, satu tujuan dengan mereka yang mempersekutukannya dengan Tuhan. Dengan setiap orang yang mengambil persekutuan penuh dengan jemaat Tuhan. Orang-orang yang menganggap dirinya berarti, orang yang menganggap dirinya berguna, orang yang merasa dirinya lebih pintar, orang yang merasa dirinya lebih penting, orang yang merasa dirinya lebih baik daripada saudara yang lain dalam jemaat, tidak mungkin memiliki satu kasih di dalam kasih yang diterima daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengkehendaki kita untuk terpecah-pecah. Tuhan mengkehendaki kita untuk menjadi satu. Satu di dalam apa? Satu di dalam kasih, satu di dalam tujuan, dan satu dalam pengertian. Tapi kita tidak bisa menjadi satu kasih, satu pengertian, satu tujuan kalau kita tidak bersatu di dalam roh. Roh Allah itu mempersatukan, tetapi iblis itu mencerai-beraikan kita. Tetapi mengapa Tuhan kadang mengizinkan perpecahan dalam hidup kita? Perpecahan itu terjadi, Tuhan izinkan bukan dalam maksudnya yang buruk, tapi untuk membuktikan kepada kita siapa yang tahan uji dan tetap setia pada panggilan yang semula. Orang yang narsis adalah orang yang merasa dirinya lebih penting, lebih baik, lebih pintar, lebih suci, lebih hebat daripada saudara yang lain. Tidak ada orang yang lebih menyedihkan selain daripada orang yang mencintai dirinya sendiri. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang mencintai dirinya sendiri. Dia yang adalah manusia yang telah rusak di dalam dosa, dia merasa dirinya yang rusak itu perlu dan patut dicintai. Orang yang di dalam dirinya begitu banyak sekali dosa, tetapi dunia ini mengatakan love yourself.
cintai dirimu. Dunia ini hanya mengatakan cintai dirimu agar hidup dalam kenyamanan yang sedemikian rupa. Tapi dunia ini tidak memberitahu kepada kita apa yang rusak dalam diri kita. Sebab dunia sendiri saja rusak. Mungkinkah yang rusak dapat memberitahu kita yang rusak? Tidak. Tapi Kristus Yesus sebagai firman Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia, yang suci, hidup berkenan di pemandangan Bapaknya, telah memberitahu kita bagaimana teladan hidup kita yang semula. Ketika ia datang ke dunia ini, ia terpaku di atas Kalvari. Ia yang adalah anak Allah, yang sama dengan Bapaknya, yang bertahta di atas para kerubim, telah datang ke dunia ini, telah tidur di sebuah kandang domba yang hina. Ketika dia terpaku, dia memandang ke bawah. Ketika dia terpaku di dalam ketaatannya, dia menunjukkan kasih yang sempurna kepada Bapaknya. Artinya apa? Ketika ia berdoa sebelum naik ke Kalvari itu, ia berkata, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu." Ketika Kristus mengatakan hal demikian, ia sedang mendeklarasikan sebuah kasih yang tidak berpusat pada dirinya sendiri. Tapi kasih, aku memberikan kasih ini kepadamu, bukan karena aku membutuhkan kasihmu, atau bukan karena kamu itu aku butuhkan, tetapi karena memang aku tidak bisa tidak mengasihimu. Itu adalah kasih Allah. Kasih di dalam diri Allah itu bukan kasih yang adalah opsi atau pilihan, tapi kasih di dalam Allah itu adalah kasih yang mengharuskan dia mencintai. Makanya dikatakan kasih yang tanpa syarat. Sebab siapakah kita pantas dan perlu dikasihi oleh Allah, jikalau Allah sendiri tidak memulai kita di dalam kasih-Nya. Dia memulai kita di dalam kasih-Nya sejak semula, maka dia memperbaiki kita pula dalam kasih itu, dan dia akan menuai kita kembali di dalam kasih itu. Jadi nggak mungkin orang yang mengerti kasih Allah yang sempurna ini akan mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang merasa perlu diperhatikan. Adalah orang yang merasa dirinya perlu untuk dilihat, perlu untuk dipandang, sebab dunia ini mencari itu. Dunia ini berpikir bahwa pujian, pengakuan, penghargaan daripada manusia yang sama-sama rusak ada hal yang penting yang dapat menghibur kita. Padahal apakah pentingnya pujian dari hal yang rusak? Apakah pentingnya penghargaan dari yang rusak? Apakah pentingnya kemuliaan dari yang rusak? Dunia ini memberi mahkota kepada mereka yang diagungkan. Dunia ini memberikan mahkota kepada para raja yang menaklukkan dan memukul bangsa-bangsa lain dengan besi. Dunia ini memberikan mahkota kepada mereka yang begitu kaya. Dunia ini memberikan mahkota kepada mereka yang begitu pintar. Tapi kepintarannya dipergunakan untuk menghina. Kepintarannya digunakan untuk memusnahkan sesamanya manusia. Jika engkau tidak dapat melihat Kristus di wajah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, maka kamu tidak akan bisa melihat dia di dalam perjamuan kudus. Jikalau kamu tidak melihat wajah Kristus di hadapan orang miskin yang lewat di depan rumahmu, engkau tidak akan menemukan wajah Kristus itu juga ketika engkau menyembah dia. Makanan yang ada di rumahmu, minuman yang ada di mejamu, pakaian yang ada di lemarimu itu bukan milikmu. Itu milik Kristus yang sedang menunggu di luar daripada rumahmu. Orang yang tidak mengerti ini tidak mungkin mencintai Kristus. Sebab manusia di seluruh dunia ketika ia mencintai dirinya sendiri, apakah yang dapat dihasilkannya? Ketika Napoleon Bonaparte, ketika Kaisar Julius, ketika Alexander the Great, ketika Straubo, ketika Aristotle, ketika Konghucu, ketika Lao Tzu, memberikan semua hal sebagai tanda bahwa mereka perlu mencintai diri mereka sendiri. Filsafat Yunani mengatakan, love yourself, cintai dirimu sendiri. Tapi apakah yang dihasilkan dari mencintai diri sendiri? Apakah ada hidup yang dihasilkan dari cinta diri sendiri? Tidak. Karena mereka semua telah binasa pada hari ini. Tapi Kristus yang tidak berpusat dari cinta diri sendiri. Dia memberikan cinta di dalam pengorbanan. Dan cinta yang berkorban itu menghasilkan hidup. Bukan hanya dia yang bangkit dari mati. Tapi barang siapa yang ikut dia dan bersatu menunggal bersama dia. Itulah kemuliaan. Makanya dikatakan Kristus itu adalah mahkota para martir.
Dia itu adalah guru agung para rasul. Dia itu kebanggaan semua orang Kristen yang teraniaya. Dan itu kekuatan bagi setiap orang yang merasa diri bahwa bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus. Orang yang tidak mencintai Kristus, orang yang mencintai diri sendiri akan mengalami banyak sekali ketakutan dalam hidup ini. Akan mengalami banyak sekali kekhawatiran dalam hidup ini. Dia takut miskin, dia takut mati, dia takut menderita, dia takut teraniaya. Mengapa? Karena dia mencintai dirinya sendiri. Kalau aku cinta diri sendiri, waduh alangkah jelek sekali kalau aku jerawat. Kalau aku mencintai diri sendiri, aku tidak mungkin dipuji orang kalau aku tidak naik Mercy lagi. Kalau aku naiknya Honda, nanti aku tidak dipuji orang. Kalau aku rumahku di perumahan ini, nanti aku tidak ada teman. Kalau aku hanya memberi sedikit, aku nanti tidak dipuji orang lain. Kalau sanggulku tidak tinggi 2 meter, nanti aku tidak ditemani. Itu adalah orang yang ingin memusatkan segala sesuatu di dalam dirinya sendiri. Tapi barang siapa telah bersatu dengan Kristus, sebagaimana yang telah disaksikan kitab suci, bahwa ketika kita menunggal bersama dengan dia, sebagaimana hidupnya telah dipersatukan dengan hidup kita, maka karakter yang ada pada hidupnya dia, yang menghadiahkan dan mengarahkan kita kepada hidupnya itu pun, harus kita cerminkan dalam hidup kita. Karena iman itu adalah tentang hidup. Tapi kadang kita nggak menyadari ini. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk. Kamu terlalu sibuk dengan pelayananmu. Kamu lupa untuk berdiam diri. Kamu sibuk dengan bisnismu. Kamu sibuk dengan anakmu. Kamu sibuk dengan liburanmu. Sehingga kamu gak menyadari ini. Orang yang tidak mau berdiam diri gak mungkin menyadari ini. Dosa di dalam diri kita itu seperti kotoran di dalam air yang keruh. Kalau dia terus goncang-goncang, dia akan kotor, tercemar. Tapi kalau dia didiamkan, yang kotor itu akan mengendap sehingga dia bisa berpikir menjadi jernih. Maka dosa yang bergejolak dalam diri kita ini, kalau kita berdiam diri, melatih diri berdiam diri. Kita melatih diri untuk berdiam diri. Maka kita tidak lagi bergejolak oleh dosa sehingga kita bisa berpikir jernih. Sehingga hati nurani kita apa yang murni itu bisa kelihatan. Latih dirimu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan bangga kamu sibuk melayani. Jangan. Aduh, tanggal 1 di sini, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Sibuk sekali. Pagi di Jakarta, sore Surabaya, Kamis Papua. Minggu depan sudah di Jerman, di Paris. Saya pertemuan bisnis, meeting ini, ke sana kemari. Berkat Tuhan, berkat Tuhan. Tidak. Petrus mengatakan, dalam tinggal dan berdiam, kamu bisa bertobat. Kita kalau tidak melatih diri untuk berdiam diri, kita nggak bisa bertobat. Kita nggak bisa melihat yang murni dalam diri kita. Kita terlalu sibuk, kamu udah tahu apa yang ada di sekelilingmu yang buat kamu terlihat sibuk. Tahan itu. Karena apa? Kamu bisa saja sibuk melayani, tapi kesibukanmu itu kamu gunakan untuk cinta diri sendiri. Agar aku dikatakan orang yang sangat melayani. Orang yang seperti itu orang yang paling menyedihkan. Sehingga rasa narsis dalam ikut Tuhan itu lebih parah daripada narsis dalam dunia. Makanya firman Tuhan itu benar. Barang siapa yang merasa dirinya berarti, yang mentinggikan dirinya, ia akan direndahkan. Tapi orang yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Kalau kita tidak melatih diri untuk berdiam diri, kita tidak akan bisa mengenal diri kita ini siapa. Mengapa Yesus pergi berdiam diri 40 hari ke gurun? Mengapa dia pergi berdoa ke Getsemani? Mengapa dia berdiam di bukit? Mengapa dia pergi menyendiri? Karena kita memang perlu sendiri. Kita perlu untuk sendiri. Karena di dalam kesendirian itu, meskipun kamu udah menikah, punya istri dan lain sebagainya, kamu perlu tidak untuk bersekutu dengan istrimu? Perlu. Tapi lebih penting kamu berdiam diri sendiri. Karena ketika kamu berdiam dirimu sendiri, kamu tahu, kamu sadar kamu siapa. Kamu bisa jernih. Yang kotor di dalam dirimu itu mengendap. Ketika itu mengendap, kamu bisa tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kamu tahu apa yang salah dalam dirimu. Kamu tahu betapa banyaknya dosamu.
Kalau orang tidak melatih dirinya berdiam diri, gak mungkin dia bisa sadar tentang rasa narsis yang halus sekali dalam dirinya. Gak mungkin. Dosa itu halus, dosa itu tidak kasar. Bahkan dalam berkhotbah pun orang bisa berdosa. Kamu bisa lebih tahu, lebih banyak, kamu bisa lebih tahu banyak tentang pengkhotbah itu daripada tentang Tuhan dari pengkhotbah itu. Bisa. Dan orang mengatakan haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Kenapa kamu mengaminkan sesuatu yang gak benar? Karena kamu pun masih keruh. Kamu gak bisa membedakan mana yang bening karena kamu masih keruh. Kamu tidak melatih, kamu tidak mengusahakan dirimu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan bahwa tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita sedang melucuti, mempermalukan diri kita, menghukum, menimpa kepala kita dengan batu di hadapan Tuhan. Penghukuman, hajaran, teguran kepada saya. Kalau kamu dihajar orang lain, kamu bisa sakit hati kepada orang itu. Tapi kalau kamu menyadari oleh karena pertolongan kasih karunia Allah, ketika kamu menyadari dosamu dan itu kamu timpa ke kepalamu, hatimu berduka, kamu menangis, kamu berhasil menjadi seorang yang rendah hati. Para rasul itu setiap hari menangis. Paulus tuh berdiam di penjara. Petrus melipir ke Roma. Tidak ada murid-murid itu berdansa-dansa, pesta-pesta. Itu merusak kualitas batinmu. Karena keselamatan itu tentang apa? Pemulihan batin. Kamu ngomong haleluya atau puji Tuhan, tapi hatimu masih melekat, aduh nanti habis dari sini, aku mau pergi dengan temanku, posting ini, posting itu, posting ini, lain-lain. Kamu masih cinta dirimu sendiri, apa gunanya kamu datang ke gereja? Harusnya kemanapun kamu berjalan, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, salib Yesus Kristus itulah yang harus membuat kamu bangga, bukan yang lain. Kalau ada yang membuat kamu merasa kamu layak, kamu berarti, kamu berguna selain daripada salib Tuhan, itu berhala. Karena itu penipuan. Dari apa? Dari dunia. Karena Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi adalah orang yang mengalami itu. Kalau Kristus mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi telah mengosongkan dirinya demi keselamatan jiwa kita. Mengapa kita tidak mengosongkan diri kita dan meninggalkan semua yang kita anggap berarti itu demi kita bisa menyambut keselamatan dari dia? Dia merendahkan dirinya, maka untuk bisa menyambut kerendahan itu pun kita harus merendahkan diri kita di hadapan dia. Kita ini tertipu. Kenapa? Berpikir dengan banyak jam terbang, udah banyak bisnis, banyak ini kesaksian sana sini. Wah, kita udah luar biasa. Tidak. Mungkin dengan ngomong-ngomong begini, sibuk sana, kamu tolong orang lain untuk mengerti firman Tuhan. Tapi kamu lupa menolong dirimu sendiri. Dengan saya berkhotbah, mungkin saya bisa tolong kamu ngerti Injil dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau saya hanya sibuk pada hal itu, saya tidak memberikan waktu saya di hadapan Allah lebih banyak untuk berdiam diri. Saya lupa menolong diri saya sendiri. Saya mengajari kamu bagaimana berkenan di hadapan Allah, tapi saya sedang tidak berani. Makanya pada hari terakhir akan banyak yang tertolak karena hal yang seperti itu. Pelayanan itu bukan tentang kamu harus ditonton banyak orang, kamu khotbah didengarkan banyak orang. Waduh, besok khotbah tempat saya enggak? Boleh. Nih, hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan pun bisa narsis loh. Halo? Boleh enggak khotbah tempat saya? Boleh. Jemaatnya berapa? 50. Oh enggak boleh. Harus banyak dengar. Kenapa? Kalau hanya dikit kayak sia-sia ngomongnya. Lah, narsis enggak itu?
Cinta diri sendiri kan? Orang seperti itu, sekalipun dia dielu-elukan banyak orang, tidak mungkin diterima Tuhan. Enggak. Makanya saya katakan untuk anak-anak muda, kemanapun engkau pergi, Kristus itu yang harus kau pikul. Mengapa Kristus mengatakan, kamu harus memikul salibmu, agar di dalam salib itu kamu selalu mengingat dia yang terpaku di Kalvari itu. Dengan kamu memikul dia setiap hari, itu membawa kamu dalam kebanggaan. Karena kebanggaanmu tentang Kristus itu berat sekali. Karena dunia ini sulit menerima dia, karena dunia ini buta akan dia, sebagaimana Farisi itu buta. Sehingga ketika kamu memikul salibmu, kamu sekaligus memikul nama dia yang telah memikul salibnya itu di Via Dolorosa. Ketika kamu membawa dia, ketika kamu selalu mengingat dia, itulah yang kamu gunakan sebagai rasa yang menimbulkan kebanggaan dalam dirimu. Bahwa aku bangga, aku bahagia, aku begitu mencintai Tuhan, dan aku harus mencintai dia, jadi bukan tentang aku lagi. Ketika kamu bertemu di jalan, ada yang senggol kamu, ketika kamu bawa Kristus, kamu ingat kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu telah bermurah hati kepadaku, maka ketika ada orang memperlakukan kita jahat, kita tidak balas karena kita bawa salib Tuhan. Ketika ada orang yang menghina kamu, kamu sedang memikul salib Tuhan. Kamu mengingat Tuhanku ini telah dihina tapi tidak membalaskan. Untuk apa aku membalas? Ketika orang membuat kamu merasa sakit hati, ketika orang mengejek-ejek kamu, tapi ketika kamu pada saat yang sama membawa salib Tuhanmu, maka pada saat itu kamu diingatkan apa? Bahwa Tuhanku pun telah diejek tapi tidak memberi balasan. Maka dengan demikian aku pun harus demikian. Maka kunci orang untuk tidak mencintai diri sendiri yang menjadi akar dari seluruh kejatuhan manusia di semesta ini adalah dia harus memikul dia yang terpaku di Kalvari itu. Kalau kamu dan saya tidak memikul Kristus, kalau kamu dan saya tidak memikul salib Tuhan, pada saat yang sama, saya pun dan kamu tidak akan menerima keselamatan yang dikucurkan dari salib itu. Never. Tidak mungkin. Maka iman itu bukan tentang ucapan. Iman itu tentang sikap dan karakter hidup. Saya percaya Tuhan, saya percaya Yesus. Keluar dari gereja ini ada orang marah sama kamu, maki-maki. Kalau kamu mau tahu karakter orang, lihat orang terdekatnya, tanya kepada dia. Ini orang seperti apa? Dia yang tahu. Kalau dia orang kaya, kalau kamu mau tahu karakter dia seperti apa, tanya supirnya, tanya pembantunya, tanya asistennya. Karena karakter orang kelihatan bagaimana dia memperlakukan orang yang ada di bawahnya dia. Gak ada hal yang lebih menyedihkan selain daripada mencintai diri sendiri. Kamu kalau barangmu, kalau kamu lihat sesuatu sampah busuk tuh di luar, kamu cinta sampah busuk enggak? Enggak kan? Enggak. Diri saya ini busuk, kotor, rusak, tidak berarti. Saya ini harusnya dibuang oleh Tuhan. Karena banyaknya dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi karena cinta Tuhan saya yang melayakkan saya, maka saya bisa berarti. Maka kalau saya mencintai diri saya mencintai barang busuk. Tapi kalau saya mencintai Tuhan, saya mencintai dia yang melayakkan barang busuk. Ya kan? Nah, kamu mau cinta apa? Tapi masalahnya topik seperti ini tidak menarik banyak orang. Kalau di gereja ini diajarkan, gerejanya mungkin yang datang cuma 10 orang. Karena yang orang mau dengar haleluya, haleluya 10 kali lipat, 50 kali lipat. Itu yang mau orang dengar. Apa tujuanmu memperoleh 50 kali lipat? Apa tujuanmu dapat 10 kali lipat? Saya selalu katakan, karaktermu bahkan dalam ikut Tuhan, hatimu ada kepalsuan, ada benar atau tidak, terlihat dari isi doamu. Kalau kamu gak berdiam diri, kamu gak akan peka kepada hal seperti ini. Gak mungkin. Latih dirimu berdiam diri. Ada orang mengatakan, ngapain berdiam diri? Seperti orang tidak punya harapan. Lah, kenapa Tuhanmu saja perlu berdiam diri? Karena kamu perlu berdiam dari hiruk pikuknya dunia. Kamu perlu mengasingkan dirimu untuk sejenak dari dosa yang bergejolak di sana kemari bahkan di sekelilingmu. Kamu perlu ambil waktu, tutup pintu kamarmu, kamu masuk di dalam, menangislah. Karena air mata itu menyucikan hatimu, membersihkan batinmu.
dengan air mata, kamu menunjukkan bahwa pada saat itu kamu sedang mengakui siapa dirimu sebagai barang yang rusak di hadapan Allah. Jangan anggap dirimu berarti deh, pendeta-pendeta, pelayan Tuhan yang nyanyi. Saya hebat sekali main apa? Main gitar, main ini. Tanpa saya, tidak mungkin itu ibadah. Tanpa saya, tidak mungkin itu rame. Tanpa saya, tidak mungkin itu. Ini halus, sangat halus. Maka untuk bisa peka terhadap topik-topik dan hal-hal seperti ini, kita perlu yang nama ortopraksia. Orto itu lurus, praksia itu praktek. Praktek yang lurus. Kamu pikir Tuhan Yesus itu perlu puasa ke sana, perlu melipir ke sana, bilang ini, bilang itu. Kamu pikir itu tidak ada artinya, hanya kegiatan sehari-hari sama seperti saya, cuci piring, masak nasi, begitu? Tidak. Dia mengajarkan sesuatu yang paling penting di dalam proses keselamatan jiwa manusia. Karena ketika dia datang ke dunia, dia menunjukkan hal yang paling murni yang pernah ada di dunia ini, yaitu bagaimana kita seharusnya menjadi manusia sejak semula yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Rasul Paulus dalam Kolose mengatakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ini. Kita sejak semula diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Kristus adalah gambar Allah, maka sejak semula seharusnya kita dicipta seperti Kristus itu. Seperti apa Kristus itu? Rendah hati. Seperti apa Kristus itu? Menolong. Seperti apa Kristus itu? Berbelas kasih. Seperti apa Kristus itu? Tidak pandang bulu. Seperti apa Kristus itu? Tegas terhadap dosa. Seperti apa Kristus itu? Tegas dalam pengajaran. Seperti apa Kristus itu? Rela memikul semua murka demi keselamatan kita. Seperti apa Kristus itu? Rela menghadapi semua yang tidak baik, rela mengambil bagian yang paling hina daripada semua manusia yang pernah dilahirkan. Padahal dia yang tertinggi, Allah sejati, yang keluar dari Allah sejati, tapi telah menanggung kehinaan yang paling hina dari semua yang pernah lahir di muka bumi ini. Kerendahan hati yang kurang apakah kerendahan hati Sang Mesias itu? Kalau kamu tidak bangga kepada pribadi dia ini, maka apapun yang kau anggap menjadi kebanggaanmu tidak akan pernah bisa memuaskan engkau. Tidak. Karena apa? Kalau kamu sedang berusaha yang di bawah, ingin menjajaki ke atas, ngedongak begini, kamu lupa dia yang di atas telah datang ke dunia agar kamu bisa menerima dia. Dia ke bawah, kamu ke atas. Kalau dia ke bawah, tetap di bawah. Biar kamu bisa terima dia. Biar kamu bisa lihat dia. Kalau dia ke bawah, kamu pergi ke atas, kamu gak ketemu dia. Kamu gak akan melihat dia. Kita ke atas, tunggu dia bawa kita ke sana. Bukan kamu pergi sendiri ke sana. Dengan cara apa? Lomba-lomba kaya, menipu orang, berbisnis kotor, membunuh orang, menipu dan melakukan kejahatan demi uang yang bertumpuk-tumpuk. Dengan demikian kau bisa beli Mercy, beli rumah bagus, posting sosial media, pamer ini, pamer itu. Itulah penyakit anak muda zaman sekarang. Marilah berlomba-lomba jadi kaya agar kita bisa menunjukkan kita sukses. Cinta diri. Kesuksesan itu bukan hal yang penting ketika kamu ikut Tuhan. Kenapa? Karena kesuksesanmu pun bisa membinasakanmu. Makanya bapak-bapak gereja, para rasul itu gak tertarik dengan kesuksesan. Rasul mana yang tertarik dengan kesuksesan? Coba saya tanya. Rasul mana yang pernah bahas rumah? Rasul mana yang pernah bahas uang? Rasul mana yang pernah bahas wanita cantik? Rasul mana yang pernah bahas mobil? Rasul mana yang pernah bahas emas? Rasul mana yang pernah bahas gedung-gedung besar? Karena apa? Ketika mereka melihat kepada Kristus yang begitu mulia, ketika mereka berdiam diri, mereka melihat kemuliaan Kristus ini, dengan menyadari kehinaan mereka,
Maka ketika mereka melihat kepada dunia, maka Paulus mengatakan, apa yang dulu kau anggap mulia, yang ini sampah. Nah kalau kamu narsis atas sampah, bukan atas dia. Kasihan kan kita kan? Tertipu kan kita? Kita tertipu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tertipu, jangan biarkan diri dalam tipuan ini. Nah, pulang dari sini, masuklah ke dalam kamarmu, katakan, Tuhan, aku sungguh tertipu. Aku bodoh, aku buta. Seperti Paulus, melayani sebagai seorang Farisi. Sana sini, pergi ke Damaskus, pergi ke Damsyik, pergi ke sana kemari. Hanya visinya untuk membinasakan orang Kristen. Tapi pada akhirnya ketika Kristus menangkap dia, dia menjadikan Kristus itu sebagai mahkota kemartirannya. Dia lebih mulia dan sungguh mulia daripada apa yang dia anggap mulia. Tapi sebelum dia dimuliakan itu, dia mengalami apa dulu? Dia narsis sekali. Saya seorang Farisi, saya dari Benyamin, saya keturunan Benyamin, orang tuaku dari Giskala. Benyamin itu adalah suku yang paling kaya dari 12 suku bangsa Israel. Mereka itu paling elit. Paulus itu dari Tarsus. Filsuf Yunani bernama Strobo mengatakan orang yang sekolah di Tarsus adalah orang-orang kaya pada masa itu. Kalau Paulus mampu sekolah di Tarsus, dia orang kaya. Bahkan dia muridnya Gamaliel. Baca di Kisah Rasul. Murid Gamaliel hebat. Sekolah di Tarsus elit. Dari suku Benyamin, apalagi seorang Farisi. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Dalam dunia ini keagamaan, uang sukses, kekayaan sukses, status sukses, kefarisian sukses. Bahkan dia yang menjadi pendakwa kematian martir pertama Stefanus. Kurang sukses apa Paulus? Tapi ketika kasih karunia Tuhan menemui dia, di dalam kebutaannya, Tuhan buat dia buta untuk kasih tahu. Kau pikir selama ini kau berhasil? Kau tertipu, kau buta Paulus. Ku buat dulu matamu buta. Ketika dia buta, dia ketemu Ananias. Dia berdiam diri. Menyadari apa? Oh Tuhan, ternyata aku salah. Oh Tuhan, aku ternyata tertipu. Oh Tuhan, aku ternyata bodoh. Oh Tuhan, aku ternyata sombong. Aku ternyata narsis. Aku ternyata tak berguna. Ketika dia rendah hati menyadari itu, dia menangis. Seketika dia menangis, anugerah Tuhan menurunnya, pelupuk matanya disembuhkan. Itulah pertemuan Allah yang sejati. Jadi apa? Dari khotbah ini kita bisa menyimpulkan apa? Yang bisa melunturkan kenarsisanmu adalah duri dalam dagingmu. Kamu akan tahu apa duri dalam dagingmu. Kamu akan tahu tentang dosa-dosamu kalau kamu berdiam diri seperti Paulus berdiam diri. Sulit diterima? Harusnya tidak. Tapi kalau kamu masih sulit menerima, enggak apa-apa. Berdoalah agar roh Allah menaungimu dan menolongmu untuk mengerti rahasianya Tuhan ini. Karena ini rahasia Tuhan. Ini berbanding terbalik dengan dunia ini. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dunia ini anjurkan kepada kamu. Ketika kamu sakit, ketika kamu kena diabetes, ketika kamu kena sakit jantung, dunia ini, oh kamu berobat, treatment sana, treatment sini, treatment. Nah, itu diajarkan dunia. Tapi Tuhan tidak mengajarkan itu. Paulus mengajarkan, ketika kamu mendapat semua itu, berdiam diri, tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, di dalam semua yang sakit ini, apa yang sedang Engkau bentuk dari diriku? Beritahu aku. Itulah orang yang ikut Tuhan. Kalau orang buru-buru minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dia masih mencintai dirinya sendiri. Bahkan seorang yang berdiri di mimbar pun bisa menjadi narsis. Itu harus dikikis. Itu nggak bisa kamu hilangkan total. Seperti membalik telapak tangan. Itu satu proses yang panjang. Hingga pada akhirnya Tuhan melihat kamu tetap mau berjuang. Kamu ketika kamu mati, berarti kamu sudah cukup berjuang. Tapi kalau kamu tidak mau berjuang, kamu tidak memilih yang mulia, tapi memilih yang hina untuk ditinggikan ini, habis sudah. Ingatlah akan hal ini sebagai pedoman dalam hidup kita.
bahwa hal yang terpenting mengikut Tuhan adalah bagaimana saya menganggap diri saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena rasa cinta diri sendiri itu hanya lahir ketika kamu menganggap dirimu berarti, menganggap dirimu dihargai. Saya kan pongkok bah, masa saya tidak diri di depan, masa saya fotonya di belakang. Saya kan tamu donatur, masa saya di pinggir, harusnya saya di tengah. Dia pikir dengan uangnya dia udah layak dihargai. Dia pikir dengan ininya dia udah mendapat. Orang seperti itu sekalipun pakai salib gede, gak mungkin dia mengerti apa itu kebenaran sejati. Maka sebagaimana Paulus telah menasihati kita, sebagaimana Paulus menasihati jemaat di Filipi, menganjurkan jemaat di Filipi untuk satu di dalam kasih, maka kita pun harus satu di dalam kasih kepada Tuhan, agar ketika kita merenungkan kasih Tuhan itu, kita menuntun diri kita untuk pergi sendiri di dalam perjuangan iman kita. Maka pergilah ke suatu tempat. Saya nggak bilang kamu pergi ke hutan ya. Pergilah ke suatu tempat, mungkin di rumahmu, di kamarmu, di manamu. Kamu ambil diam, waktu berdiam diri. Kamu bilang kepada Tuhan, tolong aku menyadari dosa-dosaku. Bukan orang yang bermujizat yang hebat, tidak. Bukan orang yang suaranya bagus yang hebat, tidak. Bukan orang yang khotbah bagus, bukan. Orang yang pinter, orang yang beruntung adalah mereka yang menyadari dosanya. Karena dunia ini banyak gak sadar dosa. Maka ketika mereka tidak sadar dosa, mereka tidak menuntun diri kepada Kristus. Hanya orang yang menyadari dia sakit gigi, yang beruntung untuk datang ke dokter gigi agar sembuh. Hanya orang yang sadar bahwa dia sakit mata, dia pergi ke dokter mata agar matanya disembuhkan. Maka hanya orang yang sadar dia berdosa, penuh dosa, maka dia datang kepada Kristus yang mengampuni dosa untuk dipulihkan. Sadari dosamu. Sadari dosamu, 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 dosaku, dosa kita semua. Dengan demikian, ketika kita menyadari dosa kita sendiri, kita memuliakan Dia dengan berkata, Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Kita meninggikan Dia atas segala sesuatu, dan kita merendahkan diri kita. Dengan demikian, kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di dalam segala sesuatu Engkau telah memampukan kami untuk dapat mengerti kepenuhan, kehendak dan rencana-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak mencintai diri kami sendiri. Apalah artinya yang sedang kami perjuangkan kalau itu kami bawa kepada kesombongan? Apa artinya segala sesuatu kalau pada akhirnya kami berakhir pada kematian? Biarlah kehadiran-Mu ke dunia ini telah menuntun kami kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang daripada Tuhan, yang Tuhan izinkan dalam hidup kami itu menuntun kami kepada hidup yang ada pada Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk berserah kepada kepenuhan-Mu. Tolong kami untuk memiliki hati yang rela sebagaimana Engkau menganugerahkan yang pada Daud. Agar dengan kerelaan hati itu kami rela menerima segala sesuatu yang menjadi keputusan-Mu. Engkau tidak mungkin menahan berkat yang baik bagi pertobatan kami. Jikalau Engkau telah memberikan anak-Mu kepada dunia yang adalah harta terbesar-Mu, apakah mustahil bagimu untuk memberikan hal yang baik kami jikalau itu baik bagi pertobatan kami Tuhan? Tentu tidak. Tapi kadang keinginan kami menuntun kami kepada kebinasaan. Tapi dosa-dosa dalam diri kami ini mengatakan untuk protes kepada Engkau. Dosa-dosa dalam diri kami ini ingin menuntut Engkau. Padahal sebenarnya yang sedang Kau lakukan adalah menghindarkan kami daripada kebinasaan. Ajari kami untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau ambil. Ajari kami untuk bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau beri. Ajari kami untuk bersyukur di dalam segala sesuatu yang sedang Engkau lakukan dalam hidup kami. Ajari kami dan mampukan kami untuk percaya bahwa segala sesuatu itu datang untuk kebaikan kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami sebagaimana Engkau menambahkan iman para rasul. Agar dengan demikian sebagaimana Rasul-Mu pada hari ini telah duduk bersama dengan Engkau di Firdaus, maka kelak kiranya di dalam pertolongan-Mu kami dapat melihat wajah-Mu di dalam Firdaus-Mu, dalam surga-Mu. Tuhan, jangan tolak kami, karena Engkau tahu bahwa banyak dosa dalam diri kami ini dan kami tidak mampu melakukan yang baik. Tapi di dalam karunia-Mu, tolonglah kami untuk memulai awal hidup yang baik bersama dengan-Mu. Kami adalah ranting-ranting-Mu dan Engkau adalah pokok anggur yang benar itu. Engkau adalah pokok anggur yang menghasilkan buah yang begitu banyak. Jikalau kami adalah ranting-Mu, mungkinkah ranting berbuah yang baik jikalau ia tidak diberi air oleh pokoknya?
Mungkinkah kami Tuhan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami jikalau Engkau tidak menolong kami dan memberikan kami kemampuan untuk menghasilkan buah yang baik? Oleh karena itu tolonglah kami sebagai ranting-ranting yang tercangkok pada Engkau, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Beritahu kami bahwa kami ini orang yang berdosa. Beritahu kami bahwa kami orang yang tidak layak. Sadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang butuh Engkau. Agar di dalam kesadaran itu, kami datang kepadamu menerima pengampunan-Mu dan melihat Engkau sebagai kekayaan kami. Yang dengan demikian syukur kami adalah syukur yang jauh lebih besar daripada apapun. Karena Tuhan, hidup yang diperjuangkan manusia dan kematian yang paling ditakuti manusia telah Engkau kalahkan. Dan hidup yang dicari manusia telah Engkau berikan. Maka apakah yang perlu kami banggakan selain daripada kehadiran-Mu dalam hidup kami? Karena hanya Engkau sajalah yang telah bangkit dari mati. Hanya Engkau sajalah yang telah memberikan hidup yang diinginkan, yang dikejar oleh seluruh manusia. Ajari kami untuk bersyukur untuk segala sesuatu. Tolong kami untuk memiliki pengertian yang benar tentang kehendak-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong gereja ini, Engkau yang menolong jemaat-Mu dan para hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Engkau yang mengaruniakan mereka kemurnian hati, motivasi yang benar, kesetiaan, iman yang benar, dan segala sesuatu yang Engkau perkenankan bagi kemuliaan nama-Mu melalui tempat ini. Engkau yang mengampuni hamba-Mu yang hina ini. Engkau tahu segala dosa dan pelanggaran yang begitu banyak. Biarlah Engkau yang menolong dan menuntunnya kembali kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Dan untuk itulah Engkau dipuji Tuhan Yesus, dengan Bapa-Mu yang kekal dan Roh-Mu yang kudus. Layakkan kami dengan berdoa dan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam Kristus Yesus, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.